Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah salatu wassalamu ala Rasulillah Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa ala. Wala hawla wala quwwata illa billahi wa ta'allum ta'allimna fi intifal dzikr wa tazkirun li ifadati wal istifada wal hasanata musyrif bi kitabillah wa sunnati rasulih wa du'a ila al-huda wa dalalata 'ala al-khair tigha'a wajhihi wa qurbihi wa thabihi subhanahu wa ta'ala. Rabbi shrah li sadri yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Para hadirin, para hadirat, ikhwan, ashab, pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada malam hari ini kita masih diberi kesehatan, masih diberi keluangan sehingga kita bisa bersama-sama belajar, bersama-sama menuntut ilmu, bersama-sama mengaji kitab Al-Hikam yang ditartibkan oleh Syekh Ali Ibnu Husamuddin Al-Hindi dalam kitabnya An-Nahjul Atam. Sebelum kita mulai, mari kita hadiahkan Al-Fatihah kepada mu'alliful kitab, pada para ulama, pada para syurah, ala hadhihi wa ala kulli niyatin shalihah ala man nawabihi aslafun salihin wa ila hadratin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahmanir Rahim. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi wa bi'ulumikum fid daraini ila an qala babu tina babu nanta babu ri'ayatil waqti wa tinamihi. Dan sisa dua hikmah ya ke kakara pembahasan zikir hikmah. Ilan qala ma fata min umrika la iwada lahu wa ma hasala laka minhu la qimata lahu. Ma utawi barang fata kang pot apa ma min umrika saking umur sira iku la iwada iku ora ana ganti iku maujud lahu kedue ma. Wa ma hasala wa ma lan barang hasala kang hasil apa ma laka kedue sira minhu saking ma iku laki mata iku ora ana rego iku maujud lahu kedue ma. Dan hikmah selanjutnya al-khidlanu kullal khidlani anta tafarragha lisyawagil minasyawagili thumma la tatawajjahu ilai wa takhilla awaikuka thumma la tarhalu ilai. Al-khidlan utawi kerugian, kullal khidlani kelawan sekabehe kerugian iku anta tafarragha iku yen to dadi kosong sapa sira minasyawagili saking pira-pira kesibukan. Summa la tatawajjahu mongko nuli-nuli ora ngadep sapa sira ilaihi maring Allah. Wa takhilla lan setitik apa awaikuka apa pira-pira kesulitan sira. Summa la tarhalu mongko nuli-nuli ora lunga sapa sira ilaihi maring Allah. Masih dalam babu ri'ayatil waqti wa tinamihi, yaitu bab menjelaskan tentang menjaga, melestarikan, memanfaatkan waktu wa tinamihi dan juga memanfaatkannya. Riayah menjaga waktu dan memanfaatkannya. Berbicara tentang waktu, para sufi ya, para ulama-ulama ahli thariqah, ahli tasawuf, mereka mengistilahkan waktu
atau menguraikan waktu dengan uraian yang akan saya jelaskan nanti. Al-Imam Abdul Qasim Abdul Karim Al-Qushairi rahimahullahu ta'ala dalam kitabnya Ar-Risalatul Qushairiyah mengatakan bahwa waktu itu merupakan salah satu istilah yang sering dipakai, istilah yang sering digunakan oleh para ulama, di mana definisi atau pengertian waktu yang pertama disebutkan di dalam kitab Ar-Risalatul Qushairiyah halaman 119. Beliau mengatakan hakikatul waktu inda ahli tahqiq, hakikat dari waktu menurut ahli hakikat, yaitu hadithun mutawahhamun aliqa husuluhu ala hadithin mutahaqqiqin, yaitu satu kejadian yang masih dalam angan-angan dan husuluhu aliqa husuluhu, kejadian itu dikaitkan dengan kejadian yang pasti. Satu kejadian yang masih dalam kategori masih dalam angan-angan yang bergantung dengan kejadian yang pasti. Fal haditsul mutahaqqiq waqtun lil haditsil mutawahhim, maka kejadian yang pasti itu merupakan waktu bagi kejadian yang masih dalam angan-angan. Seperti dalam contoh, saya akan pergi ke Lampung pada awal tahun, tanggal 1 Januari. Ya. Kedatangan kita nanti itu kan masih dalam bayangan, belum ada, belum pasti. Nah, sementara awal tahun itu adalah kepastian. Awal tahun pasti datang. Sementara kedatangan kita itu yang belum pasti, masih dalam bayangan. Nah, sehingga awal tahun itu merupakan waktu kedatangan. Gitu. Nah, sehingga dalam definisi lain, waktu itu adalah ma'antabi. Waktu itu adalah apa yang engkau itu ada di dalamnya. Waktu adalah sesuatu yang engkau itu ada di dalamnya. Sekarang misalnya ya, berarti kita berada di dalam waktu yang sekarang ini, gitu. Nah, sehingga ketika engkau itu berada di dunia, ya maka waktumu adalah dunia. Ketika waktumu itu akhirat, ya maka waktumu itu adalah akhirat. Ya, karena memang waktu itu adalah sesuatu yang kaprah, yang lumrah dijalani oleh setiap manusia. Itu. Nah, sehingga mereka mengatakan, para ulama sufi mengatakan bahwa as-sufi ibnu waqtihi. Sufi itu merupakan putra dari waktunya. Ya, maksudnya dia itu disibukkan dengan hal yang paling utama dalam waktu tersebut untuk melaksanakan ibadah, baik waktu yang sudah lewat atau yang akan datang atau sekarang.
Gitu. Qaimun bima huwa mutalabun bihi fil hin sekarang. Annahu mustaqilun bima huwa aula bihi minal ibadati fil hal. Ya maksudnya orang yang ahli sufi itu disibukkan dengan hal yang paling utama, dengan ibadah yang paling utama dalam waktu sekarang. Gitu. Qaimun bima huwa mutalabun bihi fil hin, dia berdiri atau dituntut untuk melaksanakan tugasnya saat ini. Nah, sehingga orang yang ahli sufi itu sangat menghargai waktunya, bahkan dia itu tidak memperdulikan waktu yang sudah lewat, yang akan datang, atau yang sekarang. Dia tidak memperdulikan waktu yang sudah lewat dan yang akan datang. Tetapi kesibukannya itu hanyalah untuk mengisi tugas yang harus dia lakukan saat ini. Nah, sehingga ahli thariqah itu seperti yang dijelaskan dalam pengajian sebelumnya adalah orang-orang yang paling cerdas di antara lainnya, terutama dalam hal memanfaatkan waktu. Mereka sama sekali tidak akan menyia-nyiakan waktu begitu saja dengan kosong. Mereka tidak akan menyia-nyiakan waktu kosong dari faedah, kosong dari manfaat, tetapi setiap waktu yang mendatangi mereka pasti akan mereka manfaatkan untuk melaksanakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, baik berupa tafakkur, berupa zikir, berupa sholat, dan lain sebagainya. Gitu. Nah, sehingga hal ini dikhususkan oleh Al-Musannif Al-Mubawwid, yaitu Imam Ali ibnu Samuddin Al-Hindi rahimahullahu ta'ala dalam bab ini, babu ri'ayatil waqti wa tinamihi. Gitu. Nah, selanjutnya ma fata min umrika la iwadalahu. Tuh kitab ayat tuh. Kitab ayat tuh. Nah, maksudnya sambil ngebuka gitu lah. Halaman 47. Ma fata min umrika la iwadalahu. Sesuatu yang sudah lewat dari umurmu itu tidak tergantikan. Wa ma hasala laka minhu la qimata lahu. Dan sesuatu yang sudah hasil, sudah melewati dirimu, sudah ada, itu tidak ada harganya. Maksudnya, jangan sampai umur kita itu lewat tanpa adanya ketaatan. Ya, karena li'anna ma fata minhu la iwadalahu yurjak tisabu dzalika fihi. Ya, karena kalau sudah lewat itu sudah tidak bisa digantikan lagi. Terutama kemarin dalam hikmah sebelumnya, hukukun fil awqati yumkinu qada'uha wa hukukul awqat la yumkinu qada'uha, di mana ada hak-haknya waktu yang menjadi kewajiban kita untuk melaksanakan waktu, untuk melaksanakan sesuatu dalam waktu itu yang tidak bisa tergantikan. Yaitu apa? Yaitu al-muamalatul batinah, interaksi dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala secara batin, baik itu berupa mensyukuri nikmat, ya, atau sabar atas cobaan, atau menyaksikan karunia Allah Subhanahu wa Ta'ala yang berupa ketaatan, atau taubat dari kemaksiatan, atau muraqabah, merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan sebagainya. Itu merupakan hak-haknya waktu yang tidak bisa digantikan, yang tidak bisa diqadha. Gitu. Nah, sehingga dalam hal ini waktu itu
adalah hal yang sangat-sangat berharga, terutama bagi banyak ulama, lebih khususnya kepada ahli tasawuf, di mana mereka itu sangat menghargai waktu. Ada beberapa kutipan dari ulama-ulama salaf mengenai hal ini, di mana Sayyidina Ali radhiyallahu taala anhu mengatakan, baqiyatu umril abdi ma laha thamanun yudriku biha ma fata wa yuhyi biha ma mata. Sisa dari umur seorang hamba itu tidak memiliki harga yang bisa menempel apa yang sudah lewat, waktu yang sudah lewat, dan yang dapat menghidupkan sesuatu yang sudah mati. Menghidupkan sesuatu yang sudah mati itu namanya adalah ihya. Ihya itu menghidupkan. Menghidupkan benda yang mati menjadi hidup, atau menghidupkan makhluk yang sudah mati, itu tidak ada yang bisa kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, sehingga Imam Ali, Sayyidina Ali radhiyallahu ta'ala anhu menyatakan betapa pentingnya waktu itu agar tidak lewat begitu saja tanpa ada manfaat, ya. Nah, sehingga beliau mengatakan bahwa sisa dari umurmu itu tidak ada harganya, tidak bisa terbeli oleh uang. Nah, makanya orang-orang yang sudah meninggal, sangat banyak dari mereka, terutama yang kurang soleh, sangat banyak dari mereka yang mengatakan bahwa, ya Allah, seandainya Engkau mengembalikan aku ke dunia, maka saya akan memanfaatkannya dengan sedemikian rupa, dengan semaksimal mungkin. Kenapa? Ya karena ketika dia di dunia itu ya biasa-biasa aja. Bahkan banyak dari orang-orang yang kafir, ya, yang meminta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala ketika mereka sudah dicabut nyawanya untuk ditangguhkan. Kenapa? Ya karena mereka merasa rugi, menyesal. Kenapa ya Allah ketika saya hidup di dunia itu tidak mau memanfaatkan waktu untuk beribadah, untuk taat kepadamu, tetapi sebaliknya saya justru selalu bermaksiat kepadamu. Itu. Nah, sehingga para ulama itu seperti Syekh Abdul Fattah Abu Ghuddah rahimahullah ta'ala, beliau menyusun sebuah kitab yang namanya Qimatuz Zamani Indal Ulama, berharganya masa menurut para ulama, di mana di situ disebutkan banyak tokoh-tokoh seperti Imam Ibnu Jarir At-Tabari yang dalam hidupnya itu bisa menulis karya dalam ratusan jilid. Bahkan seperti gurunya Imam Syekh Abdul Qadir Al-Jailani rahimahullah ta'ala, Ibnu Aqil Al-Hambali, beliau memiliki kitab Al-Funun yang jumlahnya 400 jilid. Itu satu kitab. Dan masa penulisannya itu setiap kali beliau mendapatkan faedah, bahkan setelah tidur sekalipun beliau mencatatnya terus selama tahunan sampai yang didapatkan itu 400 jilid. Kembali ke masa dahulu, Sayyidina Ali radhiyallahu taala anhu berkata kepada Siti Fatimah radhiyallahu taala anha, beliau mengatakan, "Idza sana'ti ta'aman famayyihi," ketika engkau itu membuat makanan,
maka buatlah makanan itu menjadi empuk, ya, lebih cair, lebih ringan. Kenapa? Ya karena ketika makanannya itu keras, ya maka untuk mengunyah makanan itu ya membutuhkan waktu. Sementara setiap kali makan, ya, setiap kali makan, saya ketika satu kali kunyahan itu diisi dengan membaca tasbih selama 60 kali secara lisan atau secara sir gitu. Nah, sehingga melihat dari kesemangatan para ulama-ulama terdahulu dalam memanfaatkan waktu, ya kita bukan apa-apa, boro-boro gitu kan, setiap detik, setiap menit, setiap nafas mengisinya dengan zikir, dengan wirid yang zikir formal aja. Setiap habis sholat maktub aja belum kita mah, saya mah. Apalagi setiap detik, setiap nafas jauh. Apalagi pikirannya setiap 1 kliwon 35 hari sekali, itu kan lebih parah gitu. Nah, sehingga kembali pada hikmahnya, mafata min umrika la iwadalahu, yang sudah lewat itu nggak akan bisa tergantikan karena ada tugas baru. Di setiap waktu itu ada tugas baru, tugas di mana kita itu mengambil amal yang paling utama, mengambil ibadah yang paling mulia gitu. Wa ma hasala minhu la qimata lahu, dan yang sudah hasil bagimu yaitu sudah tidak bisa dihargai dengan uang. Makanya kalau orang-orang mengatakan waktu adalah uang, maka para ahli sufi mengatakan waktu adalah muraqabah bersama Allah. Waktu adalah bersepi-sepi dengan Allah, bercandu rayu dengan Allah, itu kan, bersama dengan Allah, itu. Nah, bahkan seandainya jika kita itu membeli 1 jam saja untuk menambahkan waktu 1 jam, terutama ketika seseorang itu sudah meninggal dan 1 jam itu dihargai dengan emas yang jumlahnya meliputi atau segede dunia ini, ya maka harga yang sebesar itu tetap dinilai sedikit. Ya karena ketika 1 jam digunakan untuk berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala seperti yang dijelaskan oleh Imam Ibnu Ajib rahimahullah taala, kita itu akan mendapatkan mulkan kabira wa na'iman muqima, mendapatkan kerajaan yang besar dan kenikmatan yang agung. Dan seandainya jika dunia dan seisinya dijual untuk membeli 1 jam dari waktu yang kita miliki, buru-buru 1 jam untuk 1/10 dari 1 jam ini saja, untuk 6 menit saja, itu nggak mampu, nggak bisa untuk dibeli. Nah, oleh karenanya para ulama salaf rahimahullah taala itu selalu bermuhafadzah menjaga waktu mereka, dan mereka mengerahkan semua tenaga, semua upaya untuk memanfaatkan waktu-waktu yang mereka jalani. Itu. Jadi ulah waka ngobrol. Mending pikir. Oke, selanjutnya
hikmah akhir dari bab ini yaitu al-khidlanu kullal khidlani anta tafarragha minasyawagil thumma la tatawajjahu ilaihi. Betapa ruginya atau rugi yang sangat mendalam bagi kita ketika kita itu memiliki waktu kosong sementara kita tidak menghadapkan diri kepada Allah. Wa taqillu awaikuka, dan halangan-halangan untuk melaksanakan ibadah itu berkurang sementara kita tidak menempuh perjalanan menuju Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, orang yang seperti ini ketika kita memiliki banyak waktu kosong sementara kita tidak menghadapkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala baik secara zahir atau secara batin, maka hal ini merupakan kerugian yang sangat besar. Ya, karena rata-rata manusia yang sibuk, kesibukan mereka itu adalah kesibukan fisik. Ada yang kita ajak ngaji aja kan banyak alasan, ada yang ngantuk lah, ada yang kedatangan tamu lah, saya nyindir lah. Ada yang males lah, ada kerjaan lah, ini dan itu. Kasratus syawagilihim, jadi banyaknya kesibukan yang mereka miliki, gitu. Dan kesibukan ini bersifat fisik. Kesibukan fisik ini, ya, itu untuk berkhidmah kepada dunia, berkhidmah kepada dunia, ya, baik di siang atau malam, baik di bulan atau tahun, sampai umur kita itu habis, ya, dalam pengangguran. Dalam arti pengangguran ya tidak mengisinya dengan ibadah-ibadah menuju Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan tentunya hal yang seperti ini itu merupakan kerugian yang sangat besar. Nah, di antara mereka ada yang nggak sibuk sebenarnya mah. Sebenarnya nggak sibuk, nggak kerja di pasar, nggak ngejagain warung. Tapi saya sibuk. Tapi saya sibuk. Ada yang tak sibuk, sebenarnya kesibukan mereka nggak ada, ya kan? Pura-pura sibuk. Nah, tetapi karena batiniah mereka itu terlalu sibuk, gitu kan? Terlalu sibuk, nah sehingga mereka itu menjadi tenggelam dalam kesibukan mereka masing-masing, gitu kan? Terutama bagi orang-orang yang memiliki jabatan. Gitu kan. Ada kepentingan bisnis, ada kepentingan ini dan itu. Ya, tentunya orang-orang yang seperti kita ini yang sifatnya kayak tadi disebutkan, ya tergolong orang yang merugi. Gitu. Makanya dalam hikmah ini al-khidlanu kullal khidlan. Nah, kalau dalam ilmu nahwu ya ayo. Dalam ilmu nahwu itu ada tauhid. Al-khidlanu kullal khidlani, atau bisa dibaca al-khidlanu kullul khidlani. Cuman lebih pasnya itu kullal khidlani karena dia jadi maf'ul mutlak. Al-khidlanu kullal al-khidlan itu khadala yakhdulu khidlanan, khadala yakhdulu khuzulan wa khidlanan. Itu kan artinya apa tadi? Rugi. Berarti rugi kullal khidlani dengan rugi yang serugi-ruginya, kan gitu. Orang yang sibuk kemudian dia tidak mau kembali kepada Allah, atau orang yang tidak sibuk tapi dia tidak mau menghadapkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu intinya. Ya.
Padahal kan sudah dijelaskan tadi, ada beberapa kisah-kisah dari para ulama seperti mulai dari Sayyidina Ali radhiyallahu taala anhu karramallahu wajha, kemudian Imam Ibnu siapa tadi Aqil Al-Hambali yang merupakan salah satu dari gurunya Imam Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Bahkan Syekh Abdul Qadir Al-Jailani sendiri selama 30 tahun lebih itu melanglang buana di hutan-hutan. Kenapa? Ya karena beliau ingin beruzlah, berkhalwah, menyepikan diri dari manusia. Khawatir manusia itu dipengaruhi buruk oleh beliau. Bukan beliau lari dari keburukan-keburukan manusia, tetapi khawatir manusia itu dipengaruhi keburukan oleh keburukan-keburukan beliau selama 30 tahun. Nah sehingga wajar ketika Syekh Abdul Qadir Al-Jailani radhiyallahu taala anhu setelah 30 tahun melanglang buana, apa bahasanya, bersuluk, bukan bersuluk, siapa yang pindah dari satu tempat ke tempat lain, apa namanya itu kayak itu? Musafir. Ya. Musafir di apa namanya, di padang pasir atau di hutan-hutan yang ada di Irak pada waktu itu. Wajar ketika setelah 30 tahun beliau diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi Sultanul Auliya, menjadi Qutbul Aqtab, bahkan mengatakan qadami ala raqabati kulli waliyyin lillahi ta'ala, bahwa kedua kakiku itu berada di atas pundak semua wali-walinya Allah Subhanahu wa taala di dunia. Itu mungkin bisa jadi adalah hasil dari memanfaatkan waktu gitu. Jadi setiap waktu yang beliau lewati itu tidak beliau lewatkan begitu saja, tetapi memanfaatkan waktu tersebut semaksimal mungkin. Jadi kalau dulu Syekh Abdul Qadir Al-Jailani itu mulai pesantren umurnya 17 tahun 18 tahun. Beliau dari kecil itu sudah ditinggalkan oleh ayahnya, yaitu Syekh Musa, Said Musa, yang dikenal dengan Jangki Dausat. Jangki Dausat itu bahasa Iran, bahasa Persia, yang artinya itu yuhibbul qital, suka perang. Ya, maksudnya kalau di bahasa Banten jawara gitu kan. Ketika beliau itu berumur 17 tahun dan meminta izin kepada ibunya, wahai ibu, saya ini ingin menuntut ilmu, lepaskan saya hanya untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah kemudian bagaimana bekalnya? Bekalnya ada 40 dinar. Cuman karena ini adalah warisan, ya maka 40 dinar ini dibagi dua dengan saudaramu. Siapa yang itu, lupa saya nama saudaranya. Akhirnya dikasih 20 dinar. Nah setelah itu beliau memang dititipkan oleh ibunya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, dan mulai dari itu sampai beliau meninggal nggak pernah lagi ketemu sama ibunya. Itu Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Jadi kalau zaman dulu seperti itu, ketika melepaskan anaknya untuk menuntut ilmu, ya sudah dipasrahkan secara totalitas. Kalau sekarang kan enak, kayak kita waktu pesantren, pesantren sebulan jatahnya 500.000, belum sebulan habis, kering, bu kirim. Saya itu mah. Makanya kemarin itu nggak ngaji karena saya menghindar dari burukan saya. Alasan sama. Jadi gitu ya dulu itu. Masya Allah. Jadi Syekh Abdul Qadir Al-Jailani seperti itu sejarahnya. Nah, karena memang beliau itu sudah dilepaskan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dan memang benar-benar memegang wasiat pesan dari ibunya bahwa jangan sekali-kali engkau itu berbohong. Engkau harus dalam keadaan jujur dalam setiap keadaan. Nah akhirnya ketika di tengah jalan menuju Irak, menuju Baghdad, beliau rampok di tengah jalan.
Dan kemudian ditanya oleh perampoknya, kamu punya harta atau enggak? Saya punya. Di mana? Di bawah ketiak saya, dijahit ini. Ada 20 dinar. Nah akhirnya, masa sih kamu ejek saya Pak? Singgung. Akhirnya laporan ke bosnya. Bos nanya, bos dari perampok itu kembali lagi ke Syekh Abdul Qadir. Hei, bocah, kamu itu benar punya duit? Ya ada ini. Tuh, cek aja cek. Dibuka ternyata benar. Nah pas kebenaran, kok kamu gitu amat sih, kayak bego amat gitu bahasa kita. Bego amat sih, kan saya ini perampok. Perampok yang akan mengambil harta benda kamu. Tapi kenapa kamu itu bisa memasrahkan harta kamu begitu saja tanpa ada pembelaan atau apapun? Nah katanya, saya itu diamanahi oleh ibu saya untuk selalu bersikap jujur dalam keadaan apapun. Nah makanya ketika kamu itu bertanya apakah saya punya uang, ada. Berapa? 20 dinar. Di mana? Di sini, di kantong saya. Dan yang dijahit itu dengan kain. Oh, akhirnya ketika melihat betapa Syekh Abdul Qadir Al-Jailani rahimahullahu ta'ala ini begitu jujurnya, begitu amanahnya dengan pesan dari ibunya, maka di saat itulah para perampok itu taubat menuju Allah Subhanahu wa ta'ala. Engkau saja, katanya, kata perampok itu, engkau saja yang diamanahi oleh ibumu, dan untuk bersikap jujur dalam semua keadaan engkau laksanakan. Tetapi saya sudah berapa tahun, sudah berapa lama saya itu durhaka, tidak amanah dengan pesan-pesan dari Tuhan saya. Maka mulai saat ini saya dengan semua anak buah saya ini bertobat menuju Allah Subhanahu wa ta'ala dan bersedia untuk menjadi muridmu. Itu kakarang pesantren tak? Bukan kakarang pesantren, baru berangkat pesantren tahu. Jadi begitu dari kisah para ulama yang sangat luar biasa, terutama memiliki sifat-sifat yang jarang dimiliki oleh orang-orang saat ini. Ya, jadi ada sebuah kitab yang saya bawakan, berfaedah ini. Saya juga jujur. Jujur. Saya juga jujur. Takut mempengaruhi kemarin, makanya ngaji. Berarti perampoknya itu Islam ya? Islam perampoknya. Jadi kiai akhirnya. Jadi syekh. Jadi wali bahkan. Perampok itu jadi wali. Oke, tadi ada sebuah kitab yang ditulis oleh Syekh Abdul Wahhab Asy-Sya'rani rahimahullahu taala, dan kitabnya ini judulnya Lataiful Minan wal Akhlaq fi Wujubi Tahaddus bin Ni'am 'alal Itlaq, yang beberapa kali saya kutip itu. Jadi kitab ini membicarakan tentang kenikmatan yang didapatkan oleh Syekh Abdul Wahhab Asy-Sya'rani semasa hidupnya. Jadi beliau itu ingin menulis autobiografi, jadi biografinya sendiri beliau tulis. Supaya apa? Ya supaya beliau menjadi bahan percontohan kepada generasi-generasi selanjutnya. Bukan niatnya untuk sombong, takabur dan lain sebagainya, tetapi pertama syukur atas nikmat Allah Subhanahu wa ta'ala yang diberikan kepada beliau. Kemudian yang kedua itu agar menjadi bahan percontohan bagi para muridin, baik di zaman beliau atau setelah zaman beliau. Kemudian yang ketiga, agar informasi yang didapat dari beliau itu valid. Ya karena ketika biografi itu ditulis oleh selain beliau, informasi atau validitas informasi yang ditulis itu kan tidak 100%, bisa jadi 70%, 80%, bahkan kurang dari itu. Nah, di dalam kitab ini sedikit diuraikan tentang ilmu tasawuf, ya. Jadi ilmu tasawuf itu
disangka oleh sebagian orang bahwa ilmu tasawuf itu hanya sekedar pengutipan, hanya sekedar ngaji dibaca gitulah, hanya sekedar pengetahuan. Dan ini ternyata salah. Saya bacakan teksnya. Wa ba'duhum dhanna anna ilma tasawuf hifdzu nuqulin faqat min ghairi amalin. Jadi ilmu tasawuf itu menurut sebagian orang disangka bahwa ilmu tasawuf hanya sekedar pengetahuan tanpa amal. Nah, sehingga ketika dia itu membaca fa'akhadha nahwa risalatil Qushairi wa awarithil ma'arif wa jalasa yudarrisu lin-nasi fihi bihasabi fahmihil mukhalif lima alaihil khawf wa dhanna bi nafsihi annahu sara sufiyan min ghairi takhalluqin bima yadrusuhu. Kemudian dia itu mempelajari beberapa karya-karya tasawuf seperti kitab Risalah Qushairiyah yang kita baca barusan, ya pamer kitab ya. Risalatul Qushairiyah ataupun Awariful Ma'arif, karya dari Imam Syihabuddin As-Suhrawardi, dan kemudian diajarkan kepada murid-muridnya atau santri-santrinya sesuai dengan pemahaman yang dimiliki, dan terkadang pemahaman itu bertentangan dengan yang dimaksud oleh ahli sufi. Terus dia menyangka bahwa dirinya termasuk ahli sufi dan serta tidak berakhlak seperti akhlaknya ahlu sufi, dan tentunya ini adalah sebuah kesalahan yang nyata. Kenapa? Ya karena ketika kita melihat tokoh-tokoh seperti Hujjatul Islam Al-Ghazali, Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali, yang sudah memiliki laqab Hujjatul Islam, argumentasi Islam. Kemudian ada Sultanul Ulama Izzuddin Ibnu Abdissalam. Jadi sebelum beliau berdua masuk ke dalam thariqah, beliau mengatakan kullu man qala inna thamma tariqan lil ilmi ghayra ma abdayna faqad iftara 'ala Allahi azza wa jalla. Jadi ketika mereka belum memasuki thariqah, dan tentu keilmuan yang mereka miliki sangat kental, kan yang satu Hujjatul Islam, argumentasi Islam, terus yang satunya Sultanul Ulama, rajanya para ulama. Kan keilmuannya kan sangat kental, sangat tinggi. Bahkan mereka berkesimpulan sebelum masuk thariqah bahwa seandainya di sana ada jalan untuk ilmu selain yang kita jelaskan, maka dia telah berbohong kepada Allah Ta'ala. Ya maksudnya seperti Imam Ghazali, di awal mulanya beliau adalah ahli fikih, ahli filsafat, ya, ahli teologi, ahli berpikir, mantik dan lain sebagainya. Jadi kan sangat cerdas ini. Bahkan seandainya jika ada orang yang mengatakan bahwa di situ terdapat satu ilmu yang menuju kepada keyakinan selain yang kita jelaskan, maka dia telah berbohong kepada Allah. Baik Imam Ghazali berkata demikian, Imam Izzuddin Ibnu Abdissalam juga berkata demikian. Nah, tetapi ketika beliau berdua itu masuk ke dalam thariqah, ya, pada akhirnya kedua tokoh ini mengatakan qad dhayya'na umrana fil batalati wal hijab. Kami telah menghabiskan umur kami dalam pengangguran, batalah pengangguran, wal hijab dan hanya tertutup. Maksudnya pengangguran ya untuk menuju keyakinan yang sebenar-benarnya itu tidak akan nyampe, sehingga ilmunya nganggur gitu tuh. Ilmunya itu tidak menuju ke sana, hanya sekedar ilmu lisan. Kayak kita nih kan bebelajarannya ya, kita mah ilmu lisan. Wal hijab, dan ilmu yang mereka miliki itu menjadi hijab antara diri mereka dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, kemudian setelah beliau berdua seperti Imam Ghazali yang mengambil thariqah dari Syekh Abi Muhammad Al-Bazighani,
Ya. Kemudian Syekh Ibn Abdis Salam itu berguru, bersuluk, bertarekat dari gurunya Syekh Abdul Hasan Asyadzili. Beliau akhirnya mengatakan mimma yadullu ala annal qawma qa'adu ala qawaidis syari'ah wa qa'ada ghairuhum ala rusum. Termasuk dari hal yang menunjukkan kepadamu bahwasannya kaum sufi itu adalah mereka benar-benar qa'adu itu berarti membuat kaidah ala qawaid syariat, maksudnya kaidah-kaidah yang mereka cetuskan itu sesuai dengan kaidah syariat. Nah, tetapi selain dari sufi ya, selain dari kalangan ahlu sufi, mereka itu hanya sekedar lisan, hanya sekedar pengetahuan, tidak sampai ke dalam hati. Nah, sehingga mayaqau ala yadihim minal karamati wal khawarik la yaqau dzalika ala yadi faqihin qattu illa in salaka tariqahum. Nah, sehingga seorang yang ahli fikih itu tidak bakalan dia memiliki karomat, memiliki khawarikul adah, nggak mungkin, kecuali ketika dia itu menempuh perjalanan seperti yang ditempuh oleh para ulama sufi. Gitu. Nah, sehingga harus hal ini menunjukkan bagaimana pentingnya ilmu thariqah, dan bahwasanya ilmu thariqah atau tasawuf itu tidak mungkin bertentangan dengan syariat. Ya, karena seperti yang dikatakan oleh Imam Abul Qasim Junaid Al-Baghdadi rahimahullahu ta'ala, thariqatuna musyayyadatun bil kitabi was sunnah. Tarikat kita itu adalah thariqah yang dikuatkan oleh Al-Quran dan Sunnah. Jadi tidak mungkin seorang yang ahli thariqah yang benar-benar menjalani thariqah dan thariqahnya itu sesuai dengan syariat, dan thariqahnya itu benar-benar sama seperti pendahulu-pendahulunya, tidak mungkin akan bertentangan dengan syariat. Gitu. Nah, sehingga kembali pada pembahasan di mana ilmu tasawuf atau ilmu thariqah itu adalah ilmu yang disertai dengan amal. Itu ilmu yang disertai dengan amal. Nah, sehingga kalau hanya pengetahuan saja, kita pengetahuan mengenai apa itu ikhlas, pengetahuan mengenai apa itu ma'rifat, apa itu hakikat, apa itu sabar, apa itu uzlah, apa itu khulwah, sementara akhlak-akhlak ini tidak dicerminkan di dalam perilakunya, ya maka orang yang seperti ini diibaratkan seperti seseorang yang mengetahui materi-materi dari ilmu kedokteran. Dia hanya mengetahui materinya saja, apa tuh? Mengetahui teori-teori kedokteran saja. Sementara ketika ditanya, ketika berhadapan dengan orang yang sakit, dia tidak mampu untuk menjelaskan ini penyakit apa dan apa obatnya. Nah, ilmu thariqah pun juga seperti itu. Ilmu thariqah di samping dia itu mengetahui apa penyakitnya, dia mengetahui juga apa obatnya. Nah, sehingga seseorang ahli syariat yang hanya memiliki pengetahuan tentang ilmu tasawuf itu seperti atau diumpamakan, diibaratkan seperti orang yang mengetahui, menguasai teori-teori kedokteran sementara dia itu bukan dokter. Dalam ilmu tasawuf di samping seseorang itu harus mengetahui pengetahuan di dalam tarekat, maka pengetahuan itu juga harus diamalkan, dipraktekkan, diaplikasikan dalam perilakunya, dalam kehidupannya. Babu dzikri wallahu ta'ala a'lam bissawab.
Demikianlah para hadirin, para pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pengajian pada malam hari ini mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua dan mudah-mudahan kita bisa mengamalkannya meskipun sedikit. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.